Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Azizi sebagai salah satu peserta dari Bootcamp TUX LGCNS akan mempresentasikan tentang mission ketiga dari SQL Server. Jadi ini adalah soal pertama, tulis pencarian SQL untuk mencari nama mahasiswa dan nama departemen mahasiswa yang tergabung dalam Departemen Ilmu Pengetahuan Alam seperti output. Lalu diurutkan secara menaik berdasarkan nama departemen. Baik, ini saya sudah buat solusi codingannya. Jadi kita select nama mahasiswa dan nama departemen. Lalu kita harus join tabel student dan tabel departemen dengan syarat nomor departemen di masing-masing tabel. Lalu kita set kategorinya sebagai ilmu pengetahuan alam. Lalu kita urutkan secara menaik berdasarkan nama departemen. Jadi saya akan mencoba di sini. Biasanya hasilnya sama dan sesuai dengan definition. Nah, untuk soal kedua, tulis pernyataan SQL untuk menggunakan hasil output seperti di bawah. Untuk mata pelajaran yang ada di Departemen Hukum dan memiliki durasi kelas 4 jam atau lebih. Jadi ini saya sudah buat kuliahnya. Jadi set dulu kolom mata kuliah, lalu nama departemen, lalu kita join tabel kelas dan tabel departemen dengan syarat departemen tersebut. Lalu kita menggunakan where untuk mencari nama departemen hukum dan kelas time-nya lebih dari 4. Lebih atau sama dengan 4. Lalu kita tinggal urutkan. Saya akan eksekusi dan hasilnya sesuai dengan definition. Lalu yang ketiga, tulis pernyataan SQL yang mencari nama dosen, nama departemen, dan level dosen di departemen teknik komputer. Lalu kita juga harus memberikannya level berdasarkan gaji tahunannya. Untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan case atau if else. Jadi ketika kurang dari 80 juta, kita kasih C. Jika kurang sama dengan dari 85, kita B. Dan lainnya kita kasih. Di sini kita join tabel profesor dan tabel departemen. Dan di sini hasil sudah sesuai dengan ada yang division. Lalu nomor 4, kita harus menginquiry nilai rata-rata mahasiswa yang mengambil kuliah makroekonomi. Namun nilai rata-ratanya dibulatkan dan ditambahkan ke satu tempat desimal. Kita menggunakan round dan average untuk itu. Roundnya di set 1 karena dibulatkan 1. Lalu average untuk poin mahasiswa. Di sini kita join tabel grade dan tabel kelas, lalu di mana kelas nya adalah makroekonomi. Dan hasilnya sesuai keluar dengan definition. Untuk nomor 5, tulis pernyataan SQL untuk query output untuk mata pelajaran yang diberi waktu kelas, tetapi tidak diberi kredit dalam urutan menurun. Baik, di sini kita set dari tabel kelas, lalu kondisinya ada kelas time-nya bukan sama dengan 0, dan kelas grade-nya yang 0 atau tidak mempunyai SKS. Di sini kita memakai if else untuk menambahkan 2 atau 3 SKS seperti ini. Bisa di-select dan keluar hasilnya sesuai. Nomor 6, terus pernyataan SQL untuk mengquery nomor mata kuliah, nama, dan nama mata kuliah prasyarat. Untuk mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat seperti output, bagaimana kita melakukannya itu dengan menjoin tabel kelas dengan dirinya sendiri berdasarkan pre-attending class number dan class number. Lalu pre-attending class number-nya harus tidak sama dengan kita select dan hasil keluar sesuai dengan definition. Nomor 7, tulis pernyataan SK untuk mengquery nama dosen dan gaji tahunan seorang dosen yang tidak ditugaskan ke suatu departemen. Jadi kita tinggal select tabel profesor, lalu menggunakan where untuk mencari nomor departemen yang sama dengan. Dan di sini keluar hasilnya sesuai. Yang ke-8, SQL untuk mengquery nama mahasiswa dan nama mahasiswa. Dari siswa yang namanya ada Lee Yang Hee, seperti output kriteria. Jadi kita tinggal menjoin tabel student dan tabel profesor pada kolom coach professor number atau dosen bimbing dan professor number di tabel profesor. Lalu di mana pada tabel profesor name-nya ada Le yang begitu. Kita eksekusi dan hasilnya tidak persis sesuai karena mungkin memang ada perbedaan data dan urutannya berbeda karena abjad Korea. Baik, selanjutnya untuk nomor 9, terus pernyataan SQL untuk mengquery total gaji tahunan dosen di setiap departemen seperti output yang total gaji tahunannya lebih dari 300 juta won. Jadi bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan join tabel departemen dan tabel profesor berdasarkan departemen number. Lalu untuk menghitung total dari salary-nya, kita menggunakan group by department name dan menggunakan sum salary.
Namun bagaimana membandingkannya lebih dari 300 juta won, yaitu kita menggunakan having sebagai klausanya. Akan keluar hasilnya sepertinya urutannya berbeda karena memang abjad Korea mungkin memang berbeda. Selanjutnya untuk nomor 10, terus menyatakan untuk Korea nomor dan mata dan nama mahasiswa aktif yang alamatnya mengandung Busan. Dan mahasiswa yang sedang cuti yang alamatnya Gyeongsangbuk-do seperti itu. Di sini kita sudah buat absensinya sama dengan N karena dia tidak sedang cuti, lalu dengan address Busan atau dengan address Gyeongsangbuk-do. Maka akan keluar hasilnya sesuai dengan definition. Nomor 11 terus menyarankan untuk menguari nama departemen, nama mahasiswa, dan nomor mahasiswa yang berulang tahun di bulan Juli dan mahasiswa departemen fisika yang berulang tahun di bulan Juni. Begitu. Jadi bagaimana cara melakukannya? Jadi kita di sini menggunakan where, di mana departemen fisika itu student birth-nya pada bulan Juni, dan pada departemen administrasi bisnis menggunakan month, student birth-nya adalah 7 atau bulan Juli. Gitu. Kita tinggal select semuanya, dan hasilnya sesuai dengan definition. Yang nomor 12, terus menyatakan SK untuk mengeluarkan nama mata kuliah yang namanya tidak lebih dari 9 karakter dan waktu kelas 5 jam atau lebih sebagai output. Jadi kita tinggal men-setting class time-nya lebih dari 5 dan uh, panjang nama kelasnya lebih dari. Hasilnya agak berbeda karena memang hasil data yang television diberikan berbeda. Pada nomor 13, terus menyatakan untuk mengeluarkan nama mahasiswa dan tanggal lahir mahasiswa beralamat di Seoul dan kita tinggal setting saja where-nya, student address-nya like Seoul, lalu student name-nya like nama belakang 45%. Lalu menggunakan date month, date name, dan di fungsi month dan student birth untuk mengetahui dia dilahir di bulan apa. Dan di sini keluar, namun memang urutannya berbeda. Pada nomor 14, terus pertanyaan sekali untuk mengumpulkan nama dosen mata kuliah manajemen keuangan seperti output. Kriteria pengurutan ditambahkan secara menaik berdasarkan nama dosen. Jadi kita di sini join tabel kelas profesor, tabel kelas, dan tabel profesor yang kedua. Lalu kita set kelas name-nya sebagai manajemen keuangan. Begitu. Kita setting dan hasilnya sesuai dengan definition. Lalu ketiga, terus pernyataan SQL untuk beri nama mata kuliah, nama dosen, dan nilai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa Kim So Kwang seperti output. Jadi di sini kita join 3 tabel lagi, yaitu utama tabel grade dengan tabel student, lalu kelas dengan dengan tabel kelas, lalu juga dengan tabel profesor, di mana student name-nya adalah Kim So Kwang, agar kita bisa dapat nama profesor, nama kelas, dan nilai. Jadi kita butuh 3 tabel. Lalu juga poinnya di setting tidak sama. Dan di sini keluar namun hasil urutannya memang berbeda karena memang perbedaan chat korek. Begitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.